Gempa tektonik magnitudo 5,6 terjadi di Laut Maluku Utara. Sinergitas antisipasi darurat pangan di Maluku Utara. Pemprov Malut kuatkan ketahanan pangan di tengah ancaman El Nino. Selamat malam pemirsa, program Maluku Utara hari ini kembali hadir ke hadapan Anda, edisi Rabu 17 Juli 2024. Kali ini bersama saya, Megumi Nayoan. Selama 30 menit ke depan, kami akan hadirkan beragam informasi penting dan menarik yang telah dirangkum tim redaksi kami. Dan inilah berita selengkapnya dalam Maluku Utara hari ini. Pemirsa, gempa tektonik kembali terjadi di wilayah pantai utara Pulau Batang 2 Ternate, Maluku Utara pada Rabu 17 Juli 2024. Berdasarkan hasil pemodelan BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Gempa tektonik terjadi di wilayah pantai utara Pulau Batang 2 Ternate, Maluku Utara Rabu 17 Juli 2024 pukul 6:39 waktu Indonesia Barat. Hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,4. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 1,30 derajat lintang utara, 126,11 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 110 km tenggara Bitung, Sulawesi Utara, pada kedalaman 12 km. Hal ini disampaikan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono melalui keterangan tertulis yang dirilis BMKG pada Rabu 17 Juli 2024. Menurut Daryono, dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hypocenter, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat adanya aktivitas deformasi batuan dangkal pada lempeng Laut Maluku. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik. Berdasarkan data yang dihimpun BMKG, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan hingga ke wilayah Sulawesi Utara, tepatnya di daerah Manado, Minahasa, Minahasa Utara, Bolaang Mongondo Selatan, Bitung, Tomohon, Ternate, Sitaro, Bolaang Mongondo Timur dengan skala intensitas 3 mmi dengan getaran dirasakan nyata dalam rumah. Meski demikian, dari hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Hingga pukul 7:10 waktu Indonesia Barat, dari hasil monitoring BMKG, belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan aftershock. Warga diminta untuk tetap waspada dan memperbaharui informasi BMKG. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Sejumlah besar wilayah di Indonesia tengah menghadapi ancaman penurunan produksi pertanian yang dapat berdampak pada ketahanan pangan, termasuk di Provinsi Maluku Utara. Kondisi ini diakibatkan banyak faktor, antara lain luas areal sawah yang semakin berkurang karena dijadikan bangunan, serta adanya ancaman El Nino atau kekeringan. Secara nasional, sejumlah besar wilayah di Indonesia sedang mengalami penurunan produksi pertanian, khususnya tanaman padi. Hal ini diakibatkan oleh banyak faktor, diantaranya luas areal sawah semakin berkurang, di mana areal sawah saat ini banyak dijadikan bangunan, pabrik, dan lainnya. Selain itu, faktor irigasi semakin mengecil, sehingga butuh pemeliharaan kembali, dan varietas unggul yang sudah banyak dilepas belum sampai ke petani, sehingga petani masih menggunakan varietas lokal dengan produksi rendah. Hal ini akan sangat berdampak pada ketahanan pangan di daerah, termasuk di Provinsi Maluku Utara.
apalagi adanya ancaman El Nino atau kekeringan saat ini. Untuk itu, Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi Kementerian Pertanian pun turut merekomendasikan sejumlah upaya yang diharapkan dapat mengantisipasi kondisi ini, seperti perluasan areal tanam dengan menggunakan lahan yang tidak produktif serta menggunakan metode tumpang sari. Selain itu, permasalahan kekeringan juga dapat diantisipasi dengan perpompaan. Kalau secara nasional kita sedang mengalami penurunan produksi gitu kan. Itu banyak faktor-faktor diantaranya kita luas areal sawah itu semakin berkurang karena banyak banyak areal sawah sekarang dijadikan untuk bangunan, kemudian untuk pabrik dan yang lainnya gitu kan. Nah kemudian kita kalau secara nasional juga itu faktor irigasi gitu kan. Di beberapa daerah untuk irigasi itu semakin semakin mengecil gitu kan. Jadi sehingga harus ada perbaikan pemeliharaan intinya seperti itu. Kemudian varietas unggul juga. Varietas unggul yang sudah banyak kita lepas itu ada beberapa daerah belum sampai ke daerah. Jadi petani itu masih menggunakan varietas lokal. Varietas lokal itu kan dengan umur yang panjang, kemudian produksi rendah. Makanya kita anjurkan untuk menggunakan varietas unggul. Nah itu. Upaya antisipasi penurunan produksi pertanian ini pun diharapkan dapat terus dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian, dan TNI. Agar tahun ini produksi di Maluku Utara bisa meningkat dan bisa mencukupi kebutuhan pangan di Maluku Utara. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Fenomena El Nino menjadi salah satu tantangan dalam mengatasi masalah pangan. Untuk itu, pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama pemangku kepentingan terkait melakukan antisipasi kerawanan pangan tahun 2024, terutama meningkatkan produksi beras. Saat ini produksi pangan di Maluku Utara cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menjadi perhatian pihak pemerintah Provinsi Maluku Utara dan stakeholder terkait untuk melakukan langkah antisipatif dan tindak lanjut. Sektor pertanian sebagai sektor yang mencakup berbagai kepentingan luas dan multifungsi, tidak hanya menjadi tumpuan utama ketahanan pangan, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam mengatasi masalah lingkungan dan sosial, seperti kemiskinan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Penjabat Gubernur Maluku Utara Samsudin Abdul Qadir mengatakan, terdapat program dan kebijakan untuk mengurangi kerentanan dan dampak perubahan iklim. Antara lain pengembangan sistem komunikasi seperti jaringan informasi iklim pertanian, sistem peringatan dini, dan sekolah lapang iklim. Pengembangan kelembagaan petani, blueprint pengelolaan kekeringan dan banjir, serta atlas kalender tanam atau KATAM. Perakitan dan pengembangan model sistem usaha tani terpadu dan inovasi teknologi adaptif, penyesuaian dan pengembangan infrastruktur pertanian, pengembangan kawasan rumah pangan lestari, dan pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, serta perlindungan dan bantuan bagi petani seperti subsidi pupuk, asuransi usaha tanaman padi, serta pengembangan usaha agribisnis pedesaan. Tentu saja ada hal yang spesifik yang perlu dibahas antara para pemangku kepentingan di sektor pertanian ya. Kita kan lebih banyak fokus kepada beras yang memang terjadi peningkatan harga, kemudian terjadi penurunan produksi. Apalagi secara spesifik kondisi yang kita alami di Maluku Utara ini adalah berkurangnya petani karena adanya sektor industri yang lebih menjanjikan pendapatan yang lebih baik sehingga beralihnya para petani ke sektor industri khususnya pertambangan. Nah ini tentu saja perlu kita antisipasi jalan keluarnya karena situasi tersebut menyebabkan terjadinya penurunan produksi khususnya produksi beras dan yang kedua banyak juga sawah yang kemudian tidak dikelola. Nah ini tentu saja perlu dibahas antisipasinya karena kalau tidak maka kita tentu saja akan terjadi mengalami situasi tersebut. Samsudin Qadir menambahkan, pemerintah perlu mempertimbangkan suplai benih unggul dengan mempromosikan benih lokal dari daerah asal sentra produksi padi, sehingga potensi daerah dapat ditingkatkan dan didukung penuh pemerintah serta jajaran terkait. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan.
Pemirsa, saat ini produksi pangan, terutama beras di Provinsi Maluku Utara, cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini semakin dipicu dengan adanya fenomena El Nino, sehingga harus diantisipasi pihak pemerintah. Lalu seperti apa tindakan pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam hal ini Dinas Pertanian? Selengkapnya kita simak laporan reporter Cetiza Lumingkewas dan juru kamera Muhammad Said Fadli berikut ini. Pemirsa, upaya untuk mengatasi pengurangan produksi pangan maupun juga menghadapi tantangan fenomena El Nino yang ada di Provinsi Maluku Utara, hari ini dilaksanakan rapat koordinasi terkait dengan antisipasi kerawanan pangan di tahun 2024. Lalu seperti apa tujuan dari kegiatan ini dan bagaimana dari pihak pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam hal ini Dinas Pertanian untuk bisa mengatasi tentunya kerawanan pangan maupun juga produksi beras yang ada di provinsi ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara, yakni Bapak Muhtar Hussein. Baik, salam jumpa Pak Kadis. Ya, terkait dengan kegiatan rakor kali ini sebenarnya apa tujuannya Pak? Apalagi menghadapi fenomena El Nino yang tentunya diprediksi oleh BMKG dapat terjadi di wilayah Maluku Utara dalam beberapa pekan depan. Iya, kegiatan hari ini adalah kita menindaklanjuti instruksi Presiden kita dengan mengantisipasi darurat pangan. Nah, hari ini dari Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara bersama jajarannya hari ini melalui perintah Pak Gubernur saya melaksanakan kegiatan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh stakeholder, salah satunya jajaran kami di Dinas Pertanian Provinsi, teman-teman kami di Dinas Kabupaten Kota dan sahabat terbaik kami di TNI yang hari ini dilakukan di kantor gubernur. Baik, nah Pak, sejauh ini bagaimana untuk ketersediaan lahan pertanian yang ada di Provinsi Maluku Utara dan bagaimana Pak untuk ketersediaan stok beras yang ada di Provinsi Maluku Utara? Apakah terjadi penurunan secara fakta maupun juga hal-hal yang dilihat di lapangan atau seperti apa Pak? Iya, memang kalau kita lihat sendiri kita dari sisi luasan ya di Provinsi Maluku Utara di tahun 2023 itu kita masih di posisi di 13.500 sekian hektar. Nah, sampai hari ini setelah kita melalui data statistik itu sudah menurun hampir di bawah 70%. Nah, kenapa? Memang berbagai macam faktor yang terjadi. Yang pertama mungkin kita lihat sendiri bahwa dari luasan yang kita bangun di hampir 10 kabupaten kota, ada beberapa kendala yang terjadi akibatnya irigasi yang kurang berjalan dengan baik. Memang koordinasi kita tetap jalan, cuman kita lagi-lagi terkendala juga dengan menyangkut dengan dari sisi pembiayaan dan tanggung jawabnya. Nah, oleh karena itu dari sisi luasannya kita lihat sendiri bahwa dari 13.500 hektar dia bukan menurun, bukan naik tapi malah turun. Itu berbagai macam faktor. Nah, oleh karena itu yang sampai hari ini setelah data statistik kita kurang lebih di 8.000, tadi kita di 8.000 hektar itu tersebar itu harus jalan. Nah, lagi-lagi karena berbagai macam faktor, salah satunya adalah antisipasi. Makanya hari ini kami lakukan rapat koordinasi dengan yang punya kewenangan, yaitu BWS Balai Sungai, yang lebih dari sisi ketentuannya dia bertanggung jawab menyangkut dengan irigasi yang di atas 5 sampai 10 hektar. Oleh karena itu hari ini yang kami lakukan adalah gimana kejadian yang serupa yang kita lihat di daerah-daerah lain itu di Maluku Utara tidak terjadi. Selanjutnya Pak, untuk kebutuhan stok beras yang ada di Provinsi Maluku Utara, apakah saat ini mencukupi kebutuhan primer masyarakat atau bagaimana Pak? Ya, kalau kebutuhan produksi kita sendiri di Maluku Utara ya, kalau produksi kita sendiri kurang. Nah, tapi karena ini adalah bicara menyangkut dengan sinkronisasi kebutuhan, itu ketergantungan kita di daerah lain juga. Tapi untuk Maluku Utara secara keseluruhan data kita untuk produksinya turun. Nah, saya sampaikan tadi dari luasannya bahkan produksinya turun. Nah, oleh karena itu, tapi dari ketersediaan pangan itu menyangkut dengan ketersediaan beras dan lain-lain, data kita itu
itu untuk terpenuhi kebutuhan ya sampai berapa bulan ke depan itu data dinas ketahanan pangan. Tapi kalau produksi kita untuk kebutuhan lokal itu tercukupi. Saat ini Pak, kalau untuk distribusi kebutuhan pangan yang ada di Provinsi Maluku Utara seperti apa Pak? Dan tentunya juga koordinasi dengan tim TPID terkait saat ini sejauh ini bagaimana? Ya, kalau koordinasi karena memang kita mengantisipasi biar inflasi itu tidak bisa naik, harus turun, tidak perlu hilang. Nah, kalau kita dengan target produksinya naik, berarti dengan sendirinya ketersediaan pangannya tercukupi, berarti kita dengan sendirinya pasti dibanggakan. Nah, tapi kita tahu sendiri bahwa kita di antara daerah satu dan lain kan saling ketergantungan. Nah, sampai hari ini beras kita di Maluku Utara yang tersebar sentra-sentra kita di Maluku Utara itu Halmahera Timur, Halmahera Utara, Pulau Morotai. Nah, hari ini kita kembangkan juga. Nah, hari ini juga kita diperintahkan melalui surat Pak Menteri kita melakukan perluasan tanam dan perluasan areal bangun sawah baru. Nah, hari ini kita lakukan rapat koordinasi. Nah, oleh karena itu kami berharap bahwa dengan segala macam antisipasi baik kerja keras kita ini mudah-mudahan mendapatkan hasil. Nah, kami juga berharap bahwa dukungan terutama menyangkut dengan TNI Polri itu sangat kami harapkan, dan hari ini kehadirannya Pak Danrem sendiri yang hadir dan memimpin rapatnya. Kami sangat berterima kasih Pak Danrem, Pak Pangdam dan Pak Panglima atas dukungannya. Mudah-mudahan ini berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Baik, terakhir Pak, program kerja dalam waktu dekat apa yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian untuk bisa mengantisipasi keraunan pangan, lalu juga imbauan Pak bagi masyarakat khususnya para petani yang ada di Provinsi Maluku Utara? Ya, yang pertama mungkin program skala prioritas ya. Kita di Dinas Pertanian tetap melakukan pengawalan program-program yang berdampak pada kebutuhan masyarakat. Hari ini dilakukan rapat koordinasi ini tujuannya adalah sejauh mana perkembangan yang kita lakukan, kegiatan kita lakukan tahun-tahun sebelumnya itu kita kawal. Nah, kita tidak bisa tinggalin. Kalau kita tinggalin pasti dibiarkan. Petani kalau selalu kita sentuh dan kita sentuh terus pasti tergerak. Nah, kalau kita para pengambil kebijakannya dianggap bahwa main perintah, tidak mungkin. Dan kita harus turun. Saya setiap saat pasti ke lapangan. Minggu kemarin kami ke Halmahera Timur mengantisipasi lihat secara langsung bertemu dengan petani di Halmahera Timur. Insya Allah kami juga akan roadshow ke kabupaten kota. Nah, kami juga akan mengundang kalau Bapak Ibu dari media. Kami ajak juga, insya Allah minggu depan juga kita lakukan panen di Halmahera Timur. Kami berharap bahwa kita akan live dan karena kalau begitu kita sentuh petani, kita datangi, kita himbau, pasti tergerak. Nah, kita lihat sendiri bahwa dengan kehadirannya tambang di Maluku Utara, memang begitu besar animo masyarakat pindah ke yang becek ke yang bersih itu lebih banyak. Dan kami berharap bahwa ini harus kita atasi. Caranya dengan cara apa? Ya kita dekati. Karena kita dekati banyak. Salah satunya sediakan pupuk, sediakan fasilitas Al-Sintan, sediakan penyuluh, dan kita ramai untuk melakukan turun ke lapangan. Kita mengajak seluruh masyarakat khususnya petani-petani di Maluku Utara yang sentra-sentra produksi kita itu bekerja, dan pemerintah pasti dorong. Dan pemerintah tidak bisa tinggal diam. Kita harus intervensi dan kita campur biar kegiatan sukses. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Kadis untuk informasinya, dan tentunya marilah untuk bisa tetap bersinergi begitu ya Pak ya, saling bahu-membahu antar satu dengan yang lainnya, baik dari pemerintah daerah maupun juga masyarakat yang disampaikan Pak Kadis tadi untuk bisa tetap meningkatkan kedaulatan pangan di Provinsi Maluku Utara. Terima kasih banyak Pak Kadis untuk waktunya dan semoga sehat dan sukses selalu. Selamat bertugas kembali. Demikian laporan dari Cetiza Lumingkewas Fadli untuk Maluku Utara hari ini. Pemirsa, kuskus mata biru merupakan satwa endemik yang hanya terdapat di Pulau Ternate dan Tidore di Provinsi Maluku Utara. Populasi hingga habitat satwa endemik ini makin terancam akibat maraknya perburuan liar di Pulau Tareba, Ternate. Penggiat keanekaragaman hayati mendorong pemerintah daerah untuk dikeluarkannya regulasi yang mengikat terkait tentang penegakan hukum dalam perlindungan kuskus mata biru di Ternate. Kuskus merupakan satwa endemik khas wilayah Indonesia Timur
yang tersebar di wilayah Papua, Maluku Timur, hingga Sulawesi. Kuskus merupakan spesies mamalia berkantong atau marsupial. Kuskus dikenal sebagai hewan nokturnal yang hidup tidak berkelompok atau menyendiri. Di Maluku Utara, keberadaan satwa langka ini hanya bisa ditemui di 2 pulau, yakni Pulau Tidore dan Ternate. Spesies kuskus di Ternate yaitu kuskus mata biru atau yang akrab disebut kuso atau simaru si mata biru. Habitatnya tersebar di Pulau Tareba yang merupakan habitat asli satwa liar ini. Populasi kuskus mata biru ini semakin hari semakin menurun lantaran maraknya aksi pemburuan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Pusat Riset Zoologi Terapan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mengungkapkan terdapat 18 jenis kuskus di Indonesia yang berstatus dilindungi. Beberapa jenis kuskus telah dikategorikan kritis, terancam punah, bahkan menuju kepunahan. Hal serupa juga terjadi di Maluku Utara dalam beberapa tahun terakhir ini. Perburuan satwa kuskus mata biru di Ternate marak terjadi. Masyarakat kerap menangkap sang pelaku di sekitar Pulau Tareba, namun belum bisa ditahan ataupun dipidana lantaran belum adanya dasar hukum yang menindak perburuan liar ini. Hal ini berdampak pada mata rantai pemburuan yang tidak kunjung usai, sementara populasi satwa ini semakin hari semakin terancam. Perlu diketahui bahwa untuk kuskus mata biru itu sendiri hanya berada di 2 tempat. Yang pertama di Tidore dan yang kedua di Ternate. Jadi berdasarkan penilaian terakhir populasi kuskus di Maluku Utara berada dalam kondisi mengkhawatirkan. Kekhawatiran ini didorong oleh aktivitas para pemburu liar yang marak terjadi, sehingga hadirnya kami teman-teman Pulau Tareba dalam pegiat satwa berupaya untuk bagaimana cara agar aktivitas mereka ini diberhentikan dengan cara melakukan satu perda khusus, entah itu dari perda pemerintah kota ataupun dari perda melalui pemerintah kelurahan, didorong oleh aturan yang dinamai aturan adat atau hukum adat. Maraknya perburuan kuskus mata biru di Maluku Utara, sejumlah penggiat keanekaragaman hayati seperti komunitas Pulau Tareba, Society Environmental Journalist, Silva Unkhair Ternate, dan beberapa komunitas lainnya menggelar aksi damai di kantor Wali Kota Ternate baru-baru ini. Aksi damai ini bertujuan mendorong dikeluarkannya regulasi atau peraturan daerah khusus tentang penegakan hukum dalam perlindungan kuskus mata biru di Ternate. Kami teman-teman Pulau Tareba bersama para teman-teman komunitas yang ada di Kota Ternate, kemudian dengan para wartawan, kami melakukan aksi damai di depan kantor Wali Kota Ternate, Dalam aksi damai kami menuntut untuk melakukan hearing kepada Bapak Pak Wali Kota agar ada perda khusus yang mengakomodir tentang kuskus itu sendiri. Kami berharap dengan adanya peraturan daerah yang kemudian dikeluarkan oleh Pak Wali Kota agar nanti tidak ada aktivitas lagi pemburu liar yang melakukan semenah-menah. Sebelumnya, penggiat keanekaragaman hayati di Ternate telah berupaya melakukan pencegahan perburuan kuskus di Pulau Tareba, Ternate, melalui sosialisasi, edukasi, hingga mengkampanyekan penyelamatan kuskus. Diperlukan regulasi atau peraturan daerah yang mengikat agar satwa endemik ini tetap terjaga kelestariannya. Kuskus mata biru bagi penggiat keanekaragaman hayati bukan hanya sekadar satwa endemik, melainkan warisan dari leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Pemirsa, berikut kita ikuti informasi Klik Sulamba. Berita yang kami himpun dari Sulawesi, Maluku, dan Papua berikut ini.
Pemirsa, warga Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram bagian Barat, Maluku bergotong royong memperbaiki jalan rusak di wilayah mereka. Perbaikan dilakukan secara swadaya oleh warga Desa Luhu, Kulur, dan Iha, serta warga dari beberapa dusun lainnya. Perbaikan jalan sepanjang 31 km di Kecamatan Huamual ini dilakukan menggunakan peralatan seadanya. Rustam Kaisupi, warga Iha, menjelaskan langkah ini diambil lantaran jalan ini merupakan akses warga satu-satunya ke Kecamatan Huamual. Jalan ini rusak sejak lama, namun sampai saat ini belum ada perbaikan dari pihak pemerintah. Kaisupi berharap pemerintah memperbaiki jalan tersebut sehingga aktivitas warga kembali normal. Kalau kata saya ambil langkah begitu, soalnya nanti setengah mati untuk kendaraan yang empat roda ini. Jadi makanya kita ambil langkahnya begini lah. Kalau kita udah jalan begini juga, setengah mati juga kita masyarakat juga jalan juga ke tujuannya ke Peru. Sementara Ade Supa, Bugis warga Luhu, merasa kesal lantaran selama tahun 2022 hingga kini kondisi jalan ini sudah disuarakan namun belum ada tindak lanjut. Supa meminta kepada pemerintah baik kabupaten maupun provinsi memperhatikan ruas jalan lintas Huamual sebab mulai dari dusun Laala hingga desa Luhu kondisi jalan cukup memprihatinkan. Atau masyarakat Huamual mohon jangan hanya datang kemari hanya tangan bajalang, katong su bikin, katong su berbuat, mana bukti sing ada. Katong mohon para bapak-bapak supaya bisa menyadari hal ini. Jangan selamanya katong masyarakat yang bataria-bataria. Jadi untuk itu katong minta mohon dari bapak-bapak dong dari Pemda provinsi, Pemda kabupaten supaya bisa jeli katong sadiki dengan kondisi katong pun negeri akan model begini. Bukan ini saja seng, mulai dari Luhu sampai di Tanah Goyang. Pantauan TVRI, ruas jalan dari Kukur Iha Luhu rusak parah. Ada yang berlubang hingga ditutupi material banjir akibat hujan deras beberapa hari lalu. Dari Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram bagian Barat, kontributor TVRI Joshua Kaya melaporkan. Pemirsa, kami ajak Anda melihat informasi perakiraan cuaca Maluku Utara untuk edisi 18 Juli 2024 berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maluku Utara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Maluku Utara hari ini. Akhirnya saya Megumi Nayawan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Dan sesaat lagi kami ajak Anda untuk menyaksikan program acara aksi yang berjudul Berani Mengejar Impian. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat malam dan sampai jumpa.